Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai model atau teori kepemimpinan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yang pertama ada Nisa Fauzia, Bayu Nurul Ramadan, dan Raden Ayu Sukmawardani. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu model kepemimpinan kontingensi atau situasional, yaitu model kepemimpinan yang berfokus pada kecocokan antara gaya kepemimpinan pemimpin dengan situasi yang dihadapi. Artinya, tidak ada gaya kepemimpinan yang terbaik untuk semua situasi. Gaya kepemimpinan yang efektif akan tergantung pada berbagai faktor situasional, seperti yang pertama, kematangan pengikut. Pengikut yang matang dan berpengalaman membutuhkan gaya kepemimpinan yang lebih delegatif, sedangkan pengikut yang baru membutuhkan gaya kepemimpinan yang lebih direktif. Yang kedua, struktur tugas. Tugas yang terstruktur dengan jelas membutuhkan gaya kepemimpinan yang lebih direktif, sedangkan tugas yang tidak terstruktur membutuhkan gaya kepemimpinan yang lebih fleksibel. Yang ketiga, posisi kekuasaan pemimpin. Pemimpin dengan tingkat kekuasaan yang tinggi memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam memilih gaya kepemimpinan, sedangkan pemimpin dengan tingkat kekuasaan yang lebih rendah harus lebih menyesuaikan gayanya dengan situasi. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh penting dalam model kepemimpinan kontingensi atau situasional. Yang pertama ada Fred Fiedler. Fiedler mengembangkan teori kontingensi kepemimpinan efektif atau disebut LEC yang menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada kecocokan antara gaya kepemimpinan pemimpin dengan tingkat kesukaannya terhadap kontrol dan tingkat kematangan pengikut. Selanjutnya ada dari Robert G. House. House mengembangkan teori kepemimpinan Pat Goal yang menyatakan bahwa pemimpin yang efektif akan memberikan arahan yang jelas dan menumbuhkan rasa partisipasi pengikut untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada dari Victor Froome dan Philip Yeaton. Froome dan Yeaton mengembangkan model kontingensi pengambilan keputusan pemimpin atau bisa disebut juga Froome-Yeaton model yang membantu pemimpin dalam memilih gaya pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan situasi. Selanjutnya, penerapan model kepemimpinan kontingensi atau situasional. Model kepemimpinan kontingensi atau situasional dapat diterapkan dalam berbagai organisasi seperti yang pertama, organisasi bisnis. Pemimpin dapat menggunakan model ini untuk memilih gaya kepemimpinan yang tepat untuk memotivasi karyawan dan mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, ada organisasi nirlaba. Pemimpin dapat menggunakan model ini untuk membangun tim yang efektif dan mencapai tujuan sosial. Selanjutnya ada organisasi pemerintahan. Pemimpin dapat menggunakan model ini untuk meningkatkan pelayanan publik dan mencapai tujuan pembangunan. Materi selanjutnya, 4 gaya kepemimpinan yang terdiri dari telling, selling, participating, and delegating yang didasarkan menurut Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard. Dalam dunia kepemimpinan, memahami gaya kepemimpinan yang tepat merupakan kunci untuk mencapai tujuan organisasi dan memotivasi karyawan. Model kepemimpinan situasional yang dikembangkan oleh Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard memberikan kerangka kerja yang efektif untuk memilih gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan tingkat kematangan pengikut. Model kepemimpinan situasional Hersey dan Blanchard. Model ini berfokus pada dua dimensi utama, yaitu perilaku tugas atau directive behavior, yaitu sejauh mana pemimpin memberikan arahan, bimbingan, dan struktur kepada pengikut. Lalu dimensi yang kedua yaitu perilaku hubungan atau supportive behavior, sejauh mana pemimpin menunjukkan dukungan, empati, dan perhatian terhadap pengikut. Jadi berdasarkan kedua dimensi tersebut, Hersey dan Blanchard mendefinisikan 4 gaya kepemimpinan yaitu telling atau memberitahu, di mana gaya ini tinggi pada perilaku tugas dan rendah pada perilaku hubungan. Pemimpin memberikan instruksi yang jelas dan spesifik, serta memantau kinerja pengikut secara ketat. Gaya ini cocok untuk pengikut yang baru atau belum berpengalaman. Selanjutnya ada
selling atau menjual. Gaya ini tinggi pada perilaku tugas dan tinggi pada perilaku hubungan, yaitu ketika pemimpin menjelaskan keputusan dan tindakannya, serta mendorong pengikut untuk berpartisipasi dan memberikan masukan. Gaya ini cocok untuk pengikut yang mulai menunjukkan kematangan dan membutuhkan lebih banyak keterlibatan. Selanjutnya ada participating atau berpartisipasi. Gaya ini rendah pada perilaku tugas dan tinggi pada perilaku hubungan. Pemimpin mendorong pengikut untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Gaya ini cocok untuk pengikut yang matang dan berpengalaman. Selanjutnya ada delegating atau melimpahkan. Gaya ini rendah pada perilaku tugas dan rendah pada perilaku hubungan. Pemimpin memberikan otonomi penuh kepada pengikut untuk menyelesaikan tugas dan hanya memberikan arahan atau dukungan jika diperlukan. Gaya ini cocok untuk pengikut yang sangat matang dan mandiri. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai tingkat kematangan pengikut. Model ini juga mempertimbangkan tingkat kematangan pengikut yang diukur berdasarkan yang pertama keterampilan, yaitu sejauh mana pengikut memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua kemauan, sejauh mana pengikut bersedia dan termotivasi untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga keyakinan, yaitu sejauh mana pengikut memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan tugas secara mandiri. Memilih gaya kepemimpinan yang tepat. Nah, berdasarkan kombinasi antara gaya kepemimpinan dan tingkat kematangan pengikut, Hersey dan Blankat mengembangkan matriks kepemimpinan yang bisa dilihat di tabel berikut, yaitu jika tingkat kematangan pengikut itu rendah, maka gaya kepemimpinan yang bisa dipakai yaitu telling. Jika tingkat kematangan pengikut itu sedang sampai rendah, maka bisa menggunakan gaya kepemimpinan selling. Selanjutnya, jika tingkat kematangan pengikut itu sedang sampai tinggi, maka gaya kepemimpinan bisa melakukan gaya yaitu participating. Lalu selanjutnya, jika tingkat kematangan pengikut itu adalah tinggi, maka gaya kepemimpinan yang cocok bisa menggunakan gaya kepemimpinan delegating. Kita beranjak ke manfaat mempelajari model kepemimpinan kontingensi atau situasional. Menurut kelompok, terdapat beberapa manfaat mempelajari model kepemimpinan kontingensi atau situasional, yaitu sebagai berikut. Membantu pemimpin dalam memilih gaya kepemimpinan yang tepat. Dengan memahami model ini, pemimpin dapat lebih memahami situasi yang dihadapi dan memilih gaya kepemimpinan yang paling efektif. Yang kedua, meningkatkan efektivitas kepemimpinan. Model ini membantu pemimpin dalam meningkatkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, meningkatkan motivasi pengikut. Gaya kepemimpinan yang tepat dapat membantu meningkatkan motivasi pengikut dan mendorong mereka untuk bekerja lebih baik. Selanjutnya, meningkatkan kinerja organisasi. Model ini dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, di sini ada 4 hubungan gaya kepemimpinan dengan tingkat kematangan bawahan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan instruktif atau telling dan kematangan rendah. Penjelasannya bahwa pada tingkat kematangan bawahan yang rendah, bawahan atau pegawai baru seringkali dalam tugas atau peran mereka memiliki sedikit atau tidak adanya pengalaman dan disertai kurang percaya diri dalam menjalankan tugasnya. Mereka membutuhkan instruksi yang jelas, arahan yang rinci, dan juga pengawasan yang lebih ketat. Di mana dalam gaya kepemimpinan yang cocok, yakni instruktif atau telling, dan pemimpin di sini memberikan perintah yang jelas dan spesifik mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan kapan harus selesai. Pemimpin juga memonitor kinerja secara ketat untuk memastikan bahwa bawahan mengikuti arahan dengan benar. Berdasarkan pandangan kami bahwa gaya instruktif ini tentu sangat penting dan pada tahap ini dikhususkan untuk memberikan struktur dan panduan yang lebih jelas yang nantinya akan diperlukan oleh bawahan baru. Tanpa instruksi yang jelas, bawahan mungkin merasa kebingungan dan tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun penting juga bagi seorang pemimpin untuk tidak bersikap otoriter, berlebihan dan tetap terbuka terhadap pertanyaan dan kebutuhan bawahannya. Selanjutnya, gaya kepemimpinan membimbing atau selling dan kematangan menengah rendah.
Berdasarkan penjelasannya bahwa pada tingkat kematangan menengah rendah, bawahan memiliki beberapa kompetensi dasar tetapi mungkin masih merasa tidak yakin atau kurang termotivasi. Mereka mulai memahami tugas mereka tetapi membutuhkan dukungan tambahan untuk meningkatkan keyakinan dan komitmen. Gaya kepemimpinan yang cocok dari membimbing atau selling ini, tentu pemimpin tidak hanya memberikan instruksi tetapi juga menjelaskan alasan di balik keputusan dan mendorong bawahan untuk memahami tugas mereka. Pemimpin menggunakan persuasi dan dukungan untuk membantu bawahan mengembangkan keyakinan dan komitmen terhadap tugas mereka. Berdasarkan pandangan kami bahwa gaya membimbing ini cukup sangat efektif pada tahap ini karena akan sangat membantu mengembangkan keyakinan dan keterampilan bawahan atau pegawai baru. Dengan memberikan penjelasan dan dukungan, pemimpin akan membantu bawahan memahami tujuan dan pentingnya tugas mereka, yang pada akhirnya tentu akan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja. Pemimpin juga harus sabar dan siap memberikan umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya, gaya kepemimpinan partisipatif atau participating dan kematangan menengah tinggi. Berdasarkan penjelasan bahwa pada tingkat kematangan menengah tinggi bahwa bawahan memiliki kompetensi yang memadai dan mulai menunjukkan kemampuan untuk bekerja lebih mandiri, tetapi mungkin masih membutuhkan dorongan untuk menjadi lebih mandiri dan juga percaya diri. Pada gaya kepemimpinan yang cocok atau partisipatif ini, tentunya pemimpin lebih banyak mendengarkan, mendukung, dan memfasilitasi partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin mengundang bawahan untuk memberikan masukan dan ide, serta bekerja sama dengan mereka untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, berdasarkan pandangan kami bahwa gaya partisipatif ini sangat bermanfaat pada tahap ini karena akan dapat mendorong keterlibatan aktif dan rasa yang memiliki terhadap tugas yang dimilikinya. Dengan melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin menunjukkan bahwa mereka menghargai kontribusi dan ide dan inovasi dari bawahan. Tentu ini akan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja, serta membantu bawahan merasa lebih percaya diri dan mandiri. Dan yang terakhir, gaya kepemimpinan delegatif atau delegating dan kematangan tinggi. Berdasarkan penjelasannya bahwa pada tingkat kematangan tinggi, bawahan memiliki kompetensi dan komitmen yang cukup tinggi. Mereka mampu bekerja secara mandiri, memahami tugas dengan baik, dan tidak memerlukan banyak arahan atau dukungan dari pemimpin. Gaya kepemimpinan yang cocok, delegatif ini, tentu pemimpin memberikan tanggung jawab penuh dengan bawahan untuk menjalankan tugas mereka. Pemimpin di sini hanya memberikan arahan umum dan membiarkan bawahan mengatur diri mereka sendiri, memberikan kepercayaan penuh kepada mereka untuk mengambil keputusannya. Selanjutnya, berdasarkan pandangan kami bahwa gaya delegatif ini sangatlah tepat untuk bawahan yang telah mencapai tingkat kematangan yang tinggi. Dengan memberikan kebebasan dan tanggung jawab, pemimpin menunjukkan kepercayaan penuh kepada bawahan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kinerja mereka. Namun, pemimpin juga harus tetap tersedia dan bersedia untuk memberikan dukungan atau umpan balik jika diperlukan dan memastikan bahwa tujuan tetap selaras dan juga tercapai dengan baik. Empat tahap life cycle teori atau teori siklus kehidupan. Menurut James A. F. Stoner atau Hersey and Blanchard, life cycle teori atau teori siklus kehidupan merupakan hubungan antara pemimpin dan bawahan melalui empat tahap sesuai dengan tingkat kematangan bawahan. Yang pertama ada tahap awal. Para bawahan dengan tingkat kematangan yang rendah perlu dipimpin menggunakan gaya telling. Pada tahap awal, ketika mereka baru bergabung dengan organisasi, mereka membutuhkan penjelasan rinci mengenai tugas, wewenang, serta tanggung jawab mereka. Selain itu, perlu dijelaskan juga berbagai aturan yang berlaku dalam organisasi. Pada tahap ini, pemimpin harus memberikan banyak instruksi dan meminta laporan secara rutin, karena tanpa arahan yang jelas, para bawahan tidak akan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Lalu selanjutnya, tahap kedua, bawahan yang berada pada tingkat kematangan dari rendah ke media mulai dapat dipimpin dengan gaya selling. Mereka sudah mulai memahami tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta mengenal
peraturan yang berlaku. Meskipun belum sepenuhnya menguasainya, pemimpin masih perlu memberikan arahan dan instruksi serta meminta laporan, meskipun frekuensinya tidak sebanyak saat tahap awal. Selanjutnya, tahap ketiga, para bawahan yang berada pada tingkat kematangan dari medium ke tinggi sebaiknya dipimpin dengan gaya participating. Pada tingkat ini, kemampuan dan keinginan mereka untuk berprestasi telah meningkat. Mereka tidak hanya menunggu tugas dan perintah, tapi juga proaktif mencari tugas dan melaksanakan pekerjaan tanpa menunggu arahan. Para bawahan sudah mulai dapat dipercayai pendapatnya, serta bisa diajak bersama-sama memikirkan berbagai masalah yang dihadapi organisasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir ada tahap keempat. Bawahan yang berada pada tingkat kematangan yang tinggi akan membawa kemajuan bagi organisasi jika dipimpin dengan gaya delegating. Mereka telah benar-benar menguasai tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Para bawahan ini telah menjadi individu yang berpengalaman dengan kemampuan dan kemauan yang tinggi untuk berprestasi. Mereka hampir tidak memerlukan pengarahan atau dorongan dari seorang pemimpin. Lalu, adapun hasil dari siklus teori kehidupan. Yang pertama, akan munculnya pemimpin yang dinamis. Yang kedua, pemimpin yang secara terus-menerus mengamati perkembangan, kemampuan, kemauan, motivasi, pengalaman, dan prestasi bawahannya. Dan yang ketiga, berguna untuk memilih dengan tepat gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Selanjutnya, adapun kesimpulannya bahwa fleksibilitas dalam gaya kepemimpinan sangatlah penting untuk menyesuaikan dengan tingkat kematangan bawahan. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu mengenali kebutuhan masing-masing bawahan dan menyesuaikan pendekatan mereka untuk membantu bawahan berkembang dan mencapai kinerja yang optimal. Dengan demikian, organisasi akan dapat mencapai tujuannya dengan lebih efisien dan juga produktif. Adapun lesson learned untuk mahasiswa APN. Mahasiswa Administrasi Pembangunan Negara mempelajari berbagai konsep tentang pemimpin dan kepemimpinan, termasuk teori kepemimpinan kontingensi yang menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada situasi tertentu. Mahasiswa juga memahami 4 gaya kepemimpinan yang diusulkan oleh Paul Harvey dan Kenneth H. Blanchard, mulai dari telling hingga delegating, yang disesuaikan dengan tingkat kematangan bawahan. Lebih lanjut, mahasiswa juga memahami hubungan antara gaya kepemimpinan dan tingkat kematangan bawahan, di mana gaya kepemimpinan yang efektif adalah hasil dari penyesuaian terhadap tingkat kematangan bawahan. Dalam konteks teori siklus kehidupan, mahasiswa memahami bahwa bawahan melewati 4 tahap kematangan yang mempengaruhi cara pemimpin berinteraksi dengan mereka, mulai dari memberikan instruksi secara ketat hingga memberikan kepercayaan penuh untuk mengambil keputusan sendiri. Dengan memahami konsep-konsep ini, mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mempraktikkan kepemimpinan yang efektif dalam konteks administrasi pembangunan negara. Baik, cukup sekian pemaparan materi pada kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.